Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti dengan NIM 123703006. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi gerak benda osilasi teredam dengan menggunakan dua metode numerik, yaitu metode Euler dan juga metode Runge-Kutta orde 4. Nah, di mana osilasi teredam sendiri adalah gerakan benda pada sistem pegas massa dengan adanya gaya redaman. Nah, di mana redaman tersebut akan menyebabkan amplitude berkurang seiring dengan berjalannya waktu, dan juga terdapat tiga kondisi utama, yaitu yang pertama ada underdamped, di mana benda tetap berosilasi tetapi amplitudo akan semakin mengecil. Kemudian yang kedua yaitu critical damping, di mana benda akan langsung kembali ke titik setimbang secepat mungkin tanpa berosilasi. Dan yang ketiga yaitu overdamp, di mana benda akan kembali ke titik setimbang uh, dengan sangat lambat tanpa berosilasi. Nah, di mana tujuan dibuatnya simulasi ini untuk membandingkan bagaimana metode Euler dan juga Runge-Kutta 4 menghitung gerak osilasi tersebut. Ini untuk kode program menggunakan Python untuk osilasi teredam dengan tiga kondisi redaman, yaitu underdamped, critical, dan juga overdamp menggunakan metode Euler. Nah, di mana untuk penjelasan dari kode program ini sendiri kita menggunakan pustaka NumPy, di sini import NumPy dan juga matplotlib. Nah, di mana NumPy ini untuk operasi numerik dan matplotlib ini untuk plotting. Nah, lalu di sini adalah parameternya. M ini merupakan massa dan K ini konstanta. Massanya di sini 1,0 dalam satuan kilogram, dan untuk konstanta pegasnya ini yaitu 20 nanometer. Kemudian di sini koefisien redaman untuk tiga kondisi. Di sini ada B values, di mana berisi tiga nilai B untuk mewakili tiga kasus, yaitu underdamped di sini 2,0 karena B kuadrat sama dengan 4 kurang dari 4 MK, yaitu 80. Kemudian di sini 2 kali NP SQRT dalam kurung EM kali K, yaitu untuk critical damping, dan 15,0 untuk overdamp karena 225 lebih dari 80. Nah, kemudian di sini kondisi awalnya, posisi awalnya yaitu 1 meter dan kecepatan awalnya 0 meter per second. Kemudian di sini simulasi dengan Euler, di sini dt-nya 0,001, di mana dt ini merupakan langkah waktu dalam satuan second. Jadi dalam Euler semakin kecil dt, maka errornya akan semakin kecil, tetapi komputasinya akan lebih lama. Kemudian di sini T maksimalnya yaitu 10. Di sini ada PLT figure untuk menyiapkan figure untuk plotnya, yaitu di sini 10,6. Kemudian di sini untuk setiap nilai redaman B dibuat array X, yaitu posisi, dan V kecepatan sepanjang waktu, yaitu T yang berisi 0. Dengan set kondisi awalnya yaitu di indeks 0. Kemudian di sini ada loop numerik utama, yaitu menghitung percepatan, yaitu A, dari persamaan X double dot sama dengan minus B per M minus B per M X dot dikurangi K per M X. Kemudian untuk posisi yaitu X N plus 1 sama dengan XN plus DT kali Vn. Kemudian untuk kecepatan yaitu Vn plus 1 sama dengan Vi plus 1 sama dengan Vi plus DT kali A. Nah, di mana ini merupakan Euler explicit orde 1. Nah, di mana setelah diintegrasikan untuk satu nilai B, maka di sini PLT plot XT pada figure.
Nah, kemudian untuk PLT titel osilasi teredam dengan Euler method, kemudian waktu, posisi, ini merupakan pengaturan judul, label sumbu, legenda, grid, dan juga untuk menampilkan figurnya. Lalu kita coba untuk merunningnya. Nah, baik, ini dia untuk hasil simulasi osilasi teredam menggunakan metode Euler. Nah, di mana untuk sumbu horizontal ini menunjukkan posisi waktu, yaitu T dalam detik, sedangkan sumbu vertikalnya ini menunjukkan posisi, yaitu xt dari suatu sistem. Nah, di mana di sini terdapat 3 kurva yang ditampilkan, yaitu ada underdamp yang berwarna biru ini, di mana ini merupakan kondisi redaman kecil. Nah, di mana sistem ini masih berosilasi naik turun melewati sumbu nol ini. Tetapi amplitudo getarannya ini semakin lama akan semakin kecil karena energinya hilang akibat redaman, dan polanya ini juga terlihat bergelombang dengan amplitudo berkurang seiring dengan waktu. Seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu critical damping yang berwarna oranye ini. Nah, di mana ini adalah kondisi redaman kritis, yaitu batas antara underdamp dan overdamp. Nah, sistem ini tidak berosilasi tetapi langsung kembali pada posisi setimbang dengan waktu tercepat tanpa melewati titik kesetimbangan. Dan kurvanya ini juga menurun cepat dan menuju nol langsung tanpa adanya osilasi. Kemudian yang hijau ini yaitu kurva overdamp yang hijau, di mana ini merupakan kondisi redaman yang sangat besar. Sistem ini juga tidak berosilasi sama seperti critical damping, namun kembali ke posisi setimbang lebih lambat dibandingkan dengan critical damping atau redaman kritis, di mana di sini kurvanya turun secara eksponensial menuju titik nol. Nah, lalu kita akan beralih ke osilasi redaman menggunakan metode Runge-Kutta 4. Nah, baik, ini dia untuk kode program Python osilasi teredam 3 kondisi redaman, yaitu underdamp, critical, overdamp menggunakan Runge-Kutta 4. Di mana untuk library-nya sendiri sama seperti metode Euler, yaitu kita import library-nya yaitu NumPy dan juga Matplotlib, di mana NumPy ini sama yaitu untuk array dan juga operasi numerik, dan Matplotlib-nya ini untuk membuat grafik. Nah, di mana di sini untuk parameternya M-nya 1,0 kg dan K-nya ini yaitu konstanta pegas yaitu 20,0. Kemudian di sini koefisien redaman untuk 3 kondisi 2,0 untuk underdamp, 2 kali NP kali SQRT dalam kurung M kali K ini untuk critical dan 15 ini untuk overdamp. Nah, di mana untuk underdamp ini sistem masih berosilasi namun amplitudenya berkurang, kemudian critical damp ini sistem kembali ke posisi setimbang secepat mungkin tanpa osilasi, dan overdamp ini sistem kembali ke setimbang dengan sangat lambat tanpa berosilasi. Nah, di mana untuk kondisi awalnya ini di sini x0 yaitu posisi awal yaitu 1,0 meter dan kecepatan awalnya yaitu v0 sama dengan 0. Nah, lalu parameter waktunya di sini simulasi dengan Runge-Kutta 4 ini, di mana dt-nya ini yaitu 0,001 yang merupakan langkah waktu dalam satuan second. Kemudian di sini Tmax yaitu 10, yaitu Tmax ini merupakan durasi simulasi yaitu sebesar 10 second, dan T ini merupakan array waktu dari 0 hingga 10 detik. Kemudian di sini PLT figure fixed size 10,6 yang merupakan untuk membuat figure untuk dapat menampung grafik posisi xt. Nah, kemudian di sini definisi F, T, state, M, B, dan juga K yang merupakan di sini XV sama dengan state yaitu posisi dan juga kecepatan. Kemudian di sini dx dt sama dengan V merupakan turunan posisi yaitu kecepatan,
Kemudian di sini dV dt sama dengan minus B per M dikali dengan V dikurangi K per M kali X. Dimana ini dari hukum Newton, yaitu mx double dot ditambah bx dot ditambah kx sama dengan 0, dimana fungsi ini akan menghasilkan d per dt dalam kurung x v. Kemudian di sini untuk b ini untuk loop dalam setiap kondisi redaman. Nah, dimana di sini state x0 v0 merupakan kondisi awalnya. Kemudian x dan v di sini disiapkan sepanjang t, yaitu waktu, dimana dengan set posisi dan juga kecepatan awal pada indeks 0 di sini. Kemudian di sini untuk metode Runge-Kutta orde 4-nya. Nah, ini dia ada K1, K2, K3, dan juga K4, yang dimana K1 ini merupakan turunan di awal interval, kemudian K2 turunan di tengah interval menggunakan K1, K3 ini turunan lain di tengah interval menggunakan K2, K4 turunan di akhir interval menggunakan K3. Nah, dimana di sini update state dengan rata-rata berbobot, yaitu dengan rumus ini ada state baru yang sama dengan state lama ditambah dengan dt per 6 dikali K1 2K2 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Kemudian di sini simpan posisi X dan juga kecepatan hasil dari integrasinya. Kemudian di sini PLT plot TX label sama dengan label ini setelah selesai simulasi untuk 1B plot kurva posisi X dalam kurung T. Kemudian ini tampilan akhirnya untuk menambahkan judul, label sumbu, legenda, dan menampilkan grafik. Kemudian kita lanjut ke grafiknya, kita coba run di sini. Nah, ini dia untuk hasil osilasi teredam dengan metode Runge-Kutta orde 4, yang dimana artinya simulasi sistem osilasi teredam dihitung dengan menggunakan metode numerik Runge-Kutta orde 4. Nah, dimana untuk sumbu X-nya ini, yaitu waktu T dalam detik atau second di sini, yes, dan sumbu Y-nya ini yang vertikal posisi XT, yaitu simpangan atau posisi benda dari titik kesetimbangannya. Nah, di sini terdapat 3 kurva, yaitu ada underdamped yang biru ini, di mana underdamped ini sistem dengan redaman kecil, di mana di sini masih terjadi osilasi naik dan juga turun melewati sumbu 0. Namun amplitudenya ini akan mengecil seiring waktu akibat energi hilang karena redaman. Di sini besar, kemudian semakin kecil dan mengecil amplitudenya. Dan gelombangnya ini juga terlihat lebih halus dibandingkan grafik Euler. Kemudian yang kedua ada kurva yang berwarna orange ini, yaitu critical damping, di mana ini merupakan kondisi redaman kritis di mana sistem kembali ke titik setimbang paling cepat tanpa osilasi. Kurvanya ini langsung turun dan juga mendekati 0 seperti ini. Kemudian yang terakhir yang berwarna hijau ini yaitu overdamp, di mana kondisi redaman sangat besar. Untuk kondisi ini tidak berosilasi, tetapi kembali ke 0 lebih lambat dibandingkan dengan critical damping. Nah, di mana kurva eksponensialnya ini pelan menuju 0. Nah, itu tadi untuk sistem simulasi osilasi teredam menggunakan metode numerik berdasarkan yaitu metode Euler dan juga Runge-Kutta 4. Kita akan mencoba membandingkan simulasi osilasi teredam antara analitik Euler dan juga Runge-Kutta 4. Nah, di mana artinya di sini sudah terdapat grafiknya, yang mana grafik ini akan membandingkan hasil solusi analitik atau teoritis dengan hasil perhitungan numerik menggunakan metode Euler dan juga metode Runge-Kutta orde 4. Nah, di mana di sini untuk ada kurva berwarna hitam yang merupakan solusi analitiknya, yaitu berdasarkan teoritis. Kemudian yang biru ini Runge-Kutta 4 dan yang merah ini metode Euler. Nah, di mana untuk sumbu X ini yaitu waktu dalam satuan detik dan sumbu Y ini adalah posisi atau X
dalam kurung T, yaitu simpangan benda dari titik kesetimbangan. Kita kembali lagi ke kurvanya. Nah, di mana untuk yang hitam tadi yaitu solusi analitik merupakan solusi eksak dari persamaan diferensial osilasi teredam yang menjadi acuan kebenaran dari simulasi yang telah diuji cobakan itu tadi berdasarkan metode Euler dan juga Runge-Kutta 4. Nah, kemudian yang merah ini yaitu metode Euler, di mana hasil simulasinya ini menggunakan metode Euler. Dan di sini terlihat sedikit berbeda jauh dari solusi analitik, terutama pada amplitudenya, di mana di sini terlihat lebih cepat menyimpang. Di mana hal ini wajar karena metode Euler ini hanya orde 1, jadi aproksimasinya ini masih kasar. Nah, kemudian untuk kurva yang biru ini yaitu metode Runge-Kutta 4, hasil simulasinya ini menggunakan metode Runge-Kutta 4 dan garisnya hampir mirip, hampir sesuai dengan solusi analitik, yang artinya metode Runge-Kutta ini lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.